Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktaria Lestari, NIM 0604 1281 924071, mahasiswa Pendidikan Sejarah angkatan 2019. Yang terhormat, Bapak Muhammad Reza Pahlevi MPD selaku Koordinator Program Studi Pendidikan Sejarah, dan yang terhormat Ibu Dr. Hudaida MPD selaku dosen pembimbing saya. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan memaparkan kompilasi skripsi saya yang berjudul Pengembangan E-Modul berbasis EPB Maker, materi nisan kuno di Komplek Pemakaman Kimarogan untuk pembelajaran sejarah di SMA Negeri 1 Indralaya. Baiklah, pada bagian bab 1 pendahuluan, kutipan pertama saya mengambil dari Nurpolis tahun 2013 pada Jurnal Kependidikan dengan judul Pendidikan dalam Upaya Memajukan Teknologi. Adapun saya mengutip pada halaman 34 paragraf kedua yang saya parafrase menjadi pendidikan merupakan sarana untuk mengembangkan potensi yang ada dalam diri manusia dengan landasan pengetahuan, keterampilan, serta kepribadian. Selanjutnya, pada kutipan kedua, saya mengambil tulisan dari Rulianto dan Hartono tahun 2018, Jurnal Ilmiah dan Ilmu Sosial, dengan judul Pendidikan Sejarah sebagai Penguat Pendidikan Karakter. Adapun saya mengutip pada halaman 128 pada paragraf kedua yang saya parafrase menjadi untuk meningkatkan kualitas kehidupan bangsa, perlu adanya pendidikan agar terjadi perubahan ke arah yang lebih baik. Dengan adanya pendidikan diharapkan mampu membentuk dari diri manusia untuk memahami dan membedakan baik buruknya yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya, pada kutipan ketiga, saya mengambil tulisan Kurniawati tahun 2022 pada Jurnal Academy of Education dengan judul Meninjau Permasalahan Rendahnya Kualitas Pendidikan di Indonesia dan Solusinya. Adapun saya mengambil tulisan pada halaman 2 paragraf ketiga yang saya parafrase menjadi pendidikan di Indonesia sekarang dihadapkan pada tantangan kualitasnya dan persaingan global yang semakin pesat. Adanya tantangan tersebut menjadi permasalahan bagi pendidikan Indonesia. Permasalahan yang ditimbulkan memiliki pengaruh besar dalam kualitas pendidikan saat ini. Hal ini harus menjadi perhatian khusus bagi bangsa Indonesia dikarenakan kualitas manusia yang dibentuk sangat dipengaruhi oleh pendidikan. Selanjutnya, pada kutipan keempat, saya mengambil tulisan dari Husaini tahun 2014 pada Journal of Practice and Theory dengan judul Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Audit Investigatif Auditing. Adapun saya mengambil pada halaman 2 paragraf ke-6 yang saya parafrase menjadi oleh karena itu pendidikan harus mengalami kemajuan untuk menghadapi tantangan yang akan datang. Kemajuan yang terjadi dalam bidang pendidikan juga disebabkan adanya perkembangan teknologi. Karena dasar dari pendidikan ialah suatu kegiatan komunikasi yang terjalin antara pendidik dan peserta didik saat proses pembelajaran dengan memuat informasi-informasi dalam pendidikan. Selanjutnya, pada kutipan kelima, saya mengambil dari tulisan Lestari tahun 2018 pada Jurnal Edureligika, Jurnal Pendidikan Agama Islam, dengan judul Peran Teknologi dalam Pendidikan di Era Globalisasi. Adapun saya mengambil tulisan pada halaman 95 paragraf ketiga yang saya parafrase menjadi pemanfaatan teknologi pada bidang pendidikan dapat memudahkan proses pembelajaran. Teknologi dapat menjadi sarana atau alat untuk pelaksanaan pembelajaran. Selanjutnya, kutipan ke-6, saya mengambil dari tulisan Hidayat N. Khotimah tahun 2019 pada Jurnal Jepuges Seda, Jurnal Pendidikan dan Pengajaran Guru Sekolah Dasar. Saya mengambil dari halaman 10 paragraf ketiga yang saya parafrase menjadi lajunya perkembangan teknologi memberikan perubahan yang besar dalam dunia pendidikan.
Adanya pemanfaatan teknologi dapat dijadikan sebagai suatu sistem pemrosesan untuk mendukung kegiatan pembelajaran yang aktif, eksplorasi, dan konstruksi pengetahuan dari peserta didik. Selain itu, dapat memudahkan komunikasi jarak jauh dan berbagai informasi atau data antara pendidik dan peserta didik. Selanjutnya, pada kutipan ketujuh, saya mengambil tulisan dari Rusniati tahun 2015 pada jurnal Ilmiah Didaktika dengan judul Pendidikan Nasional dan Tantangan Globalisasi. Saya mengambil kutipan dari halaman 108 sampai 109 pada paragraf pertama, yang saya parafrase menjadi tantangan selanjutnya yang muncul karena adanya kemajuan teknologi pada perkembangan di dunia pendidikan ialah fenomena globalisasi. Era globalisasi menjadi suatu realitas yang pasti dihadapi oleh masyarakat. Terjadinya perubahan secara cepat menyebabkan timbulnya dampak globalisasi. Munculnya tantangan tersebut membuat pendidikan menjadi terlibat dan dituntut untuk dapat ikut serta memberikan kontribusi yang berpengaruh besar terhadap persoalan tersebut. Pada kutipan 8, saya mengambil tulisan dari Sulhan tahun 2018 pada jurnal Disipena Jurnal dengan judul Pendidikan Karakter Berbasis Budaya dalam Menghadapi Tantangan Globalisasi. Saya mengambil pada halaman 160 paragraf kedua yang saya parafrase menjadi pendidikan bukan hanya menghasilkan kecerdasan, tetapi harus sepadan dengan budi pekerti dan nilai karakter yang baik. Masalah globalisasi muncul akan menjadi semakin kompleks, maka akan banyak dampak yang timbul, baik positif ataupun negatifnya. Selanjutnya pada kutipan 9, saya mengambil dari tulisan Susilo dan Isbandia tahun 2019 pada Indonesia Journal of Social Science Education dengan judul Peran Guru Sejarah dalam Pembentukan Pendidikan Karakter Anak Era Globalisasi. Saya mengambil tulisan pada halaman 172 paragraf pertama yang saya parafrase menjadi selain itu, arus globalisasi yang muncul akibat dari perkembangan zaman saat ini sangat berpengaruh kepada karakter peserta didik. Dampak yang muncul lebih banyak dinilai kurang baik sehingga mempengaruhi karakter dari peserta didik tersebut. Namun, dampak tersebut harus segera diselesaikan. Selanjutnya, pada kutipan 10, saya mengambil dari tulisan Fatmawati dengan judul Pendidikan Sejarah sebagai Identitas Bangsa yang saya ambil pada halaman 2, paragraf kedua. Ya. Kemudian saya parafrase menjadi peranan penting pembelajaran sejarah, salah satunya adalah dapat memperkuat identitas bangsa. Pembelajaran sejarah tidak hanya seputaran pengetahuan yang di dalamnya terdapat cerita mengenai peristiwa masa lampau, tetapi sejarah adalah suatu keterampilan berpikir sebagaimana peserta didik diharapkan mampu untuk memperbaiki peristiwa yang terjadi di masa lampau dengan melihat keadaan yang terjadi saat ini, sehingga waktu yang akan datang dapat terbangun dengan baik. Selanjutnya, pada kutipan 11, saya mengambil dari tulisan Asmara tahun 2019 pada jurnal Kagangga, Jurnal Sejarah dan Riset Sosial Humaniora, dengan judul Pembelajaran Sejarah Menjadi Bermakna dengan Pendekatan Kontekstual. Saya mengambil pada halaman 107 di paragraf keempat, yang saya parafrase menjadi pembelajaran sejarah juga dapat menambah pemahaman peserta didik bagaimana cara menelaah suatu hubungan yang berkaitan dengan kehidupan pada diri sendiri, masyarakat, ataupun bangsanya. Dengan begitu, peserta didik dapat memiliki kesadaran sejarah dan memiliki cara berpikir yang lebih kritis. Selanjutnya, pada kutipan ke-12, saya mengambil tulisan dari Noviandri dengan judul Pengaruh Pemanfaatan Sumber Sejarah Lokal Daerah Sekitar Kota Tegal terhadap Kesadaran Sejarah Siswa SMA Negeri Sekota Tegal. Saya mengambil tulisan pada halaman 7 di paragraf pertama yang saya parafrase menjadi pembelajaran sejarah lokal sangat penting dikarenakan dapat menumbuhkan rasa kepedulian dan kecintaan terhadap kedaerahan mereka. Selain itu dapat mencari tahu mengenai apa yang pernah terjadi pada masa lampau di suatu daerah tersebut. Selanjutnya pada kutipan ke-13, saya mengambil dari tulisan Hardi dan Basri dengan judul Implementasi Pembelajaran Sejarah Bermuatan Lokal di SMA Negeri di Sumatera Barat.
Saya mengambil pada halaman 209 di paragraf pertama, yang kemudian saya parafrase menjadi pembelajaran sejarah lokal diharapkan mampu mewujudkan kegiatan belajar yang dapat menarik minat peserta didik, karena peristiwa yang terjadi berada di sekitar mereka. Selanjutnya pada kutipan ke-14, saya mengambil dari tulisan Wijayanti tahun 2017 pada jurnal Artefak dengan judul Peranan Penting Sejarah Lokal dalam Kurikulum di Sekolah Menengah Atas. Saya mengambil pada halaman 55 paragraf ketiga yang kemudian saya parafrase menjadi, oleh karena itu, pengembangan kurikulum untuk sejarah lokal perlu dilakukan. Pengembangan kurikulum adalah sebuah tahapan yang disusun secara terencana yang bersifat kompleks, yang di dalamnya berisi mengenai penilaian kebutuhan, penetapan hasil belajar, serta mempersiapkan pembelajaran agar memenuhi tujuan pembelajaran. Selanjutnya, pada kutipan ke-15, saya mengambil dari tulisan Krismawati dan Suryani tahun 2018 pada Jurnal Cendekia, Jurnal Kependidikan dan Kemasyarakatan, dengan judul Kebutuhan Bahan Ajar Sejarah Lokal di SMA. Saya mengambil pada halaman 357 pada paragraf kedua yang saya parafrase menjadi, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi oleh pendidik dalam pembelajaran sejarah lokal, yakni sumber belajar sejarah lokal yang sedikit, alokasi waktu, dan kurangnya inovatif dalam memberikan fasilitas kepada peserta didik. Kurangnya budaya literasi pada sejarah lokal akan mendorong timbulnya permasalahan yang dihadapi oleh pendidik dan peserta didik. Selanjutnya pada bagian bab 2 tinjauan pustaka, kutipan ke-16 dari tulisan Jamaluddin dan Wardana tahun 2019 dengan judul Belajar dan Pembelajaran. Saya mengambil pada halaman 6, paragraf pertama, yang saya parafrase menjadi, belajar merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan proses individu dalam memperoleh perubahan terhadap pola tingkah laku berupa pengetahuan, keterampilan, sikap, serta nilai-nilai yang positif. Proses peralihan tingkah laku pada masing-masing individu memiliki perbedaan dari sebelum dan sesudah melakukan proses pembelajaran. Perubahan tersebut terjadi karena bertambahnya pengalaman pada individu tersebut. Selanjutnya pada kutipan ke-17, saya mengambil tulisan dari Hanafi tahun 2014 pada jurnal Lentera Pendidikan, Jurnal Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, dengan judul Konsep Belajar dan Pembelajaran. Saya mengambil pada halaman 68, paragraf kedua dan ketiga, yang saya parafrase menjadi, Hanafi memandang bahwa belajar merupakan suatu perubahan kemampuan pada manusia setelah melakukan proses pembelajaran. Perubahan yang berkelanjutan tidak hanya dipengaruhi oleh pertumbuhan dari manusia tersebut, melainkan stimulus yang timbul bersamaan dengan pemahaman individu sesuai dengan perubahan pola tingkah lakunya dari sebelum hingga sesudah mengalami pembelajaran. Selanjutnya, pada kutipan ke-18, saya mengambil tulisan dari Zaliana tahun 2016 pada jurnal Al-Hikmah, Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan, dengan judul Perbandingan Konsep Belajar, Strategi Pembelajaran, dan Peran Guru Perspektif Behaviorism dan Konstruktivisme. Saya mengambil pada halaman 73, paragraf kelima, yang saya parafrase menjadi, menurut Zaliana, belajar sebagai suatu tahapan yang hasilnya tidak langsung didapatkan, melainkan harus melalui tahapan-tahapan terlebih dahulu. Terjadinya perubahan pola tingkah laku dalam diri seseorang yang pada awalnya kurang memahami, kemudian menjadi paham. Hal tersebut merupakan hasil belajar. Manfaat yang diperoleh dari hasil pembelajaran bukan arti dari perubahan tersebut bersifat fungsional. Selanjutnya pada kutipan 19, saya mengambil dari tulisan Suarim dan Noviyarni tahun 2021, Jurnal Edukatif Ilmu Pendidikan, dengan judul Hakikat Belajar Konsep pada Peserta Didik. Saya mengambil pada halaman 78, paragraf ketiga, yang kemudian saya parafrase menjadi, adapun menurut pandangan Suarim dan Noviyarni, menyatakan bahwa belajar adalah sekumpulan dari tahapan yang dialami oleh individu dengan mengubah stimulus pada keadaan lingkungan seseorang menjadi informasi yang kemudian memperoleh hasil belajar yang berkelanjutan. Belajar menunjukkan adanya aktivitas yang terjadi pada seseorang secara sadar atau sengaja. Tindakan tersebut menunjukkan bahwa keaktifan seseorang saat melakukan aspek mental dapat menyebabkan perubahan dalam dirinya.
Selanjutnya, kutipan ke-20, saya mengambil dari tulisan Tane dan Darwis tahun 2017 pada Jurnal Fitrah, Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman, dengan judul Belajar dan Pembelajaran. Saya mengambil pada halaman 60, paragraf ketiga, yang saya parafrase menjadi kegiatan belajar yang aktif akan berpengaruh terhadap peningkatan mental dan jasmani pada peserta didik. Belajar memiliki makna sebagai interaksi setiap individu dengan lingkungannya. Lingkungannya mencakup objek-objek lain untuk memperoleh berbagai pengalaman dan pengetahuan. Selanjutnya pada kutipan ke-21, saya mengambil dari tulisan Faiza tahun 2017 pada jurnal At-Tulabah Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah yang berjudul Hakikat Belajar dan Pembelajaran. Saya mengambil pada halaman 179 pada paragraf pertama yang saya parafrase menjadi pembelajaran merupakan sebuah sistem yang dirancang dan dilaksanakan serta dievaluasi secara terstruktur dengan melalui tahapan belajar pada peserta didik untuk memenuhi tujuan pembelajaran. Ada dua hal yang tidak dapat terpisahkan dalam pelaksanaan pembelajaran, yakni belajar dan pengajaran. Belajar mengarahkan peserta didik untuk mengenai apa yang dilakukannya, sedangkan mengajar merujuk pada sesuatu yang dilakukan oleh pendidik. Adapun beberapa komponen yang terdapat dalam pembelajaran merupakan bagian dari sistem yang dirancang sesuai dengan struktur agar mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Komponen tersebut meliputi media pembelajaran, pengaturan kelas, evaluasi kegiatan, serta perbaikan pembelajaran. Kutipan selanjutnya yang ke-22, saya mengambil dari tulisan Arfani tahun 2016, Jurnal Pelita Bangsa Pelestari Pancasila, dengan judul Mengurai Hakikat Pendidikan, Belajar dan Pembelajaran. Saya mengambil pada halaman 88 pada paragraf kedua yang saya parafrase menjadi Arfani memandang bahwa belajar ialah serangkaian aktivitas yang berupaya untuk memberikan informasi kepada peserta didik. Pembelajaran yang efektif dapat mendorong semangat untuk melaksanakan kegiatan dengan berbagai kreativitas yang diharapkan mampu untuk mengembangkan potensi yang ada. Kebebasan yang diberikan dengan memilih cara belajarnya sendiri dapat menambah minat peserta didik untuk melakukan pembelajaran dan memudahkannya untuk memahami materi yang diajarkan. Selanjutnya pada kutipan ke-23, saya mengambil dari tulisan Jamaluddin dan Wardana tahun 2019 pada halaman ke-14, paragraf pertama yang saya parafrase menjadi, menurut pandangan Jamaluddin dan Wardana, pembelajaran ialah proses komunikasi di lingkungan kelas antara pendidik dan peserta didik. Pembelajaran sebagai upaya dalam mengembangkan pengetahuan dan potensi yang ada dalam diri peserta didik. Dengan demikian, peserta didik dapat mencapai tujuan pembelajaran dan memahami dan mengalami peningkatan hasil belajar. Selanjutnya pada kutipan ke-24, pada kutipan ke-24, saya mengambil tulisan Okhtari tahun 2021 dengan judul Pengembangan Modul Elektronik Berbasis 3G Pageflip pada mata pelajaran sejarah kelas 10 di SMA Negeri 1 Tanjung Raja. Adapun saya mengambil tulisan pada halaman 9 di paragraf kedua yang saya parafrase menjadi sejarah merupakan kata dari bahasa Arab yang artinya syajaratun, berarti pohon. Jadi makna dari sejarah yang digambarkan sebagai pohon karena selalu mengalami perkembangan secara terus-menerus. Sedangkan kata histori berasal dari bahasa Inggris yang berarti masa lampau. Sejarah juga memiliki arti sebagai suatu peristiwa atau kejadian yang dialami pada waktu lalu sehingga dapat dijadikan sebagai ilmu pengetahuan dan juga pembelajaran bagi manusia. Selanjutnya pada kutipan ke-25, saya mengambil dari tulisan Sayono tahun 2015 pada Jurnal Sejarah dan Budaya dengan judul Pembelajaran Sejarah di Sekolah dari Pragmatis ke Idealis. Saya mengambil pada halaman 12 di paragraf ketiga yang kemudian saya parafrase menjadi, menurut Sayono, memandang pembelajaran sejarah sebagai sebuah pintu untuk mengetahui dan mempelajari makna dari kejadian di masa lampau. Dengan mempelajari sejarah akan menimbulkan kesadaran dan kecintaan dengan bangsanya. Oleh karena itu, pembelajaran sejarah sangat berpengaruh kepada peserta didik untuk meningkatkan rasa kesadaran sejarah bangsanya. Kutipan selanjutnya, saya mengambil dari tulisan Asmara tahun 2019, pembelajaran sejarah menjadi bermakna dengan pendekatan kontekstual. Saya mengambil halaman 180 pada paragraf ketiga yang saya parafrase menjadi
Asmara berpendapat bahwa pembelajaran sejarah memiliki peranan penting untuk membentuk kepribadian peserta didik dalam memahami dan mempelajari wawasan kebangsaan. Sebagai pembelajaran yang mempunyai potensi paling besar dalam pembentukan karakter, pembelajaran sejarah bukan hanya memperhatikan pada aspek pengetahuan dan keterampilan, tetapi berisi aspek kecerdasan, emosional, serta mentalitas peserta didik. Selanjutnya pada kutipan ke-27, saya mengambil dari tulisan Sirnayanti tahun 2017 dengan judul Membangun Karakter Bangsa Melalui Pembelajaran Sejarah. Saya mengambil pada halaman 313 di paragraf ketiga yang saya parafrase menjadi, adapun pendapat Sirnayanti mengenai pembelajaran sejarah sebagai pendidikan karakter yang membutuhkan seorang pendidik dalam menyampaikan makna serta nilai-nilai dalam sejarah tersebut. Perlunya menggali makna dan nilai-nilai sejarah ini untuk mengembangkan dan memudahkan karakter bangsa dan menumbuhkan karakter bangsa yang semakin lama semakin memudar. Kontribusi pembelajaran sejarah menjadi cukup besar dalam meningkatkan kesadaran sejarah yang dapat diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Dengan menerapkan kesadaran sejarah di dalam kehidupan peserta didik akan menambah pemahaman betapa pentingnya peristiwa masa lalu yang akan berpengaruh pada masa depan. Kutipan selanjutnya, saya mengambil dari tulisan Mas Gumelar dan Mustafa pada tahun 2021 pada jurnal Getza Islamic Education Journal dengan judul Teori Belajar Konstruktivisme dan Implikasi dalam Pendidikan. Saya mengambil pada halaman 52 di paragraf ketiga yang saya parafrase menjadi, pembelajaran konstruktivisme ialah teori yang mengutamakan pada proses serta kebebasan untuk memperoleh pengetahuan dalam menginterpretasikan pengalaman belajar. Pada kegiatan pembelajaran, peserta didik dibebaskan untuk mengeluarkan gagasan dan pendapat sesuai dengan keinginannya, sehingga begitu peserta didik dapat lebih kreatif serta inovatif untuk mewujudkan lingkungan pembelajaran yang kontributif. Teori konstruktivisme lebih menekankan pada proses pembelajaran dalam meningkatkan pemahaman peserta didik yang berguna untuk menyelesaikan permasalahan yang mereka temukan. Selanjutnya pada kutipan ke-29, saya mengambil dari tulisan Saguni tahun 2021 pada jurnal Pedagogiat Jurnal Pendidikan dengan judul Penerapan Teori Konstruktivis dalam Pembelajaran. Saya mengambil pada halaman 21 di paragraf kedua yang saya parafrase menjadi, adapun pendapat Saguni mengenai teori konstruktivisme ialah suatu teori yang memberikan kebebasan dalam mencari dan menemukan kompetensi pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan dalam mengembangkan diri. Dapat dilihat bahwa peserta didik memiliki peranan tersendiri dalam pengalaman belajarnya. Hasil belajar dipengaruhi bagaimana cara peserta didik mengolah informasi dan sumber untuk meningkatkan pengetahuannya. Kutipan selanjutnya, yang ke-30, saya mengambil tulisan dari Budiastuti dan Fauziati tahun 2021 pada jurnal Papeda, Jurnal Publikasi Pendidikan Dasar, dengan judul Penerapan Teori Konstruktivisme pada Pembelajaran Daring Interaktif. Saya mengambil pada halaman 114 di paragraf ke-5 yang saya parafrase menjadi, menurut Budiastuti dan Fauziati, teori konstruktivisme ialah teori belajar yang berupaya untuk membangun pengetahuan dari pengalaman yang didapat oleh setiap individu. Belajar menurut teori ini berpedoman pada keaktifan untuk mengaplikasikan aspek mental yang berpengaruh terhadap perubahan individu. Adapun pandangan tersebut memberikan peserta didik keleluasaan dalam mengembangkan ilmu yang sudah diperolehnya dengan melakukan berbagai latihan serta eksperimen. Kutipan ke-31, saya mengambil dari tulisan Separlan tahun 2019, Jurnal Islamika, dengan judul Teori Konstruktivisme dalam Pembelajaran. Saya mengambil pada halaman 82, pada paragraf keempat, yang saya parafrase menjadi konstruktivisme bersifat membangun, memperbaiki, dan membina. Hal tersebut karena konstruktivisme merupakan teori yang mendukung keaktifan peserta didik dengan membebaskan ruang untuk memahami apa yang pernah dipelajari. Kemudian konsep tersebut dapat diterapkannya dalam melakukan kehidupan sehari-hari. Konstruktivisme mempunyai pandangan dalam mengarahkan peserta didik untuk melakukan interaksi dengan timbal balik. Adapun pandangan tersebut memberikan peserta didik keleluasaan dalam mengembangkan ilmu yang sudah diperolehnya dengan melakukan berbagai latihan serta eksperimen. Selanjutnya saya
kutipan ke-22 saya mengambil dari tulisan Ade Robben tahun 2022 pada skripsi dengan judul Pengembangan Buku Teks Berbasis Chronological Thinking pada materi penjajahan bangsa Jepang di Palembang pada mata pelajaran sejarah kelas 11 IPA 2 di SMA Srijaya Negara Palembang. Saya mengambil pada halaman 17 di paragraf pertama yang saya parafrase menjadi teori kognitivisme mulai dikembangkan oleh Jean Piaget yang gagasan utamanya ialah mental. Piaget memandang perkembangan kognitif ialah proses penataan mental yang berupa hasil dari penyempurnaan biologis dan pengetahuan lingkungannya. Teori belajar kognitif ini lebih mengutamakan suatu proses yang terjadi dalam belajar berupa hasil pembelajarannya. Perkembangan peserta didik dipengaruhi oleh proses pembelajarannya, di mana peserta didik melakukan berbagai proses perubahan untuk menuju lebih baik dan menambah pengetahuan serta keterampilan. Berdasarkan teori ini memandang bahwa belajar sebagai tahapan dalam mengolah informasi yang berada di dalam pikiran manusia. Selanjutnya pada kutipan ke-32 saya mengambil dari tulisan Nur Hadi dengan judul Teori Kognitivisme serta Aplikasinya dalam Pembelajaran. Saya mengambil pada halaman 86 pada paragraf pertama yang saya parafrase menjadi, menurut Nur Hadi, berpendapat perkembangan kognitif peserta didik yang memiliki keterkaitan dengan kebudayaan. Perkembangan kognitif peserta didik dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya, terutama penggunaan bahasa sehari-hari. Bagi Nur Hadi, dalam mengajarkan sesuatu tidak harus menunggu peserta didik sampai ke tahap perkembangan tertentu. Akan tetapi yang terpenting adalah bahan ajar yang harus disusun dengan baik sesuai dengan kegiatan pembelajaran pada peserta didik dan tingkat perkembangannya. Selanjutnya pada kutipan ke-34 saya mengambil dari tulisan Rahmat tahun 2022 dengan judul Teori Kognitivisme serta Aplikasinya dalam Pembelajaran. Saya mengambil pada halaman 25 di paragraf ketiga yang saya parafrase menjadi pandangan lainnya menurut Rahma mengenai belajar sebagai suatu proses dalam pengolahan informasi pada otak manusia terjadi pembelajaran karena adanya proses penerimaan informasi yang diolah menjadi hasil belajar. Prinsip teori belajar yang bersifat ruang hidup mempunyai ketertarikan antara tempat dengan lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, materi yang dipelajari seharusnya sesuai dengan keadaan dan situasi dari lingkungannya. Juga merupakan salah satu penerapan teori belajar yang dilakukan dengan mentransfer pembelajaran dari bentuk satu ke lainnya. Selanjutnya pada kutipan ke-35 saya mengambil dari tulisan Nahar tahun 2016 pada jurnal Nusantara, Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial dengan judul Penerapan Teori Belajar Behavioristik dalam Proses Pembelajaran. Saya mengambil pada halaman 65 di paragraf keempat yang kemudian saya parafrase menjadi teori belajar behavioristik merupakan teori yang mengkaji pola tingkah laku dari manusia. Dalam mengkaji tingkah laku individu tersebut perlu dilakukan pengamatan dan pengujian yang sesuai dengan tingkah lakunya. Teori belajar behavioristik ini lebih berfokus dalam pengamatan dalam melihat perubahan tingkah laku tersebut. Selanjutnya kutipan ke-36 saya mengambil dari tulisan Islam tahun 2015 pada jurnal At-Talim, jurnal pendidikan, dengan judul Thorndike Theory and its Application in Learning, yang saya ambil pada halaman kelima di paragraf kedua. Saya parafrase menjadi, menurut Islam, teori behavioristik merupakan konsep dasar dari suatu proses pembelajaran, karena di dalam proses pembelajaran terdapat stimulus dan respon. Setiap individu memiliki korelasi antara stimulus dan respon dalam tingkah lakunya. Dalam teori ini juga setiap individu memahami keterkaitan antara stimulus respon individu yang dikatakan berhasil dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya pada kutipan ke-37 saya mengambil dari tulisan Nirwana tahun 2021 pada jurnal Literasi Nusantara dengan judul Behavioristic Learning Theory and its Application in Learning. Saya mengambil pada halaman 44.3 pada paragraf kelima yang saya translate dan saya parafrase menjadi pandangan lainnya menurut Nirwana menyatakan bahwa teori behavioristik adalah suatu proses belajar yang berusaha untuk menguasai pembelajaran melalui interaksi peserta didik. Belajar sebagai upaya peserta didik karena adanya stimulus dan respon yang saling berkaitan dalam proses pembelajaran. Dengan demikian, peserta didik yang menunjukkan perubahan perilaku menjadi baik, maka peserta didik tersebut dianggap telah berhasil dalam belajar.
Selanjutnya, pada kutipan ke-38, saya mengambil dari tulisan Bulls Jetta tahun 2023 pada jurnal Chess Police Historical and Pedagogical Journal dengan judul Effective Use of Teaching and Learning Research pada halaman ke-56 di paragraf pertama yang saya translate dan parafrase menjadi dalam konteks pembelajaran, sumber belajar didefinisikan sebagai bentuk instrumen yang di dalamnya memuat informasi mengenai materi yang telah ditentukan. Selanjutnya pada kutipan ke-36 saya mengambil dari tulisan Cahyadi tahun 2019 dengan penerbit Laksita Indonesia dengan judul Pengembangan Media dan Sumber Belajar, Teori dan Prosedur. Saya mengambil pada halaman ke-6 di paragraf pertama yang saya parafrase menjadi, adapun pendapat Cahyadi mengungkapkan bahwa sumber belajar ialah semua yang berkaitan dengan informasi, orang, dan wujud untuk dimanfaatkan oleh peserta didik pada proses pembelajaran baik secara terpisah ataupun kombinasi, sehingga dapat memudahkan peserta didik menggapai tujuan pembelajaran. Konsep pada sumber belajar meliputi beberapa, yaitu materi, peralatan, orang, dan situasi. Selanjutnya pada kutipan ke-40, saya mengambil dari tulisan Cahyadi tahun 2019 pada jurnal Halaka Islamic Education Journal dengan judul Pengembangan Bahan Ajar Berbasis EDI Model. Saya mengambil pada halaman 38 di paragraf kedua, yang saya parafrase menjadi bahan ajar merupakan sumber belajar yang dapat mendukung jalannya pembelajaran. Bahan ajar yang disusun harus memperhatikan karakteristik dari peserta didik, strategi pembelajaran, dan tujuan pembelajaran. Komponen yang terdapat pada bahan ajar memiliki keterkaitan dengan mata pelajaran, sehingga penyusunan bahan ajar harus disesuaikan dengan capaian pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Selanjutnya, kutipan ke-41 saya mengambil dari tulisan Nuryasana dan Desi Ningrum tahun 2022 pada jurnal Inovasi Penelitian dengan judul Pengembangan Bahan Ajar Strategi Belajar Mengajar untuk Meningkatkan Motivasi Belajar Mahasiswa. Saya mengambil pada halaman 968 di paragraf ketiga yang saya parafrase menjadi, menurut Nuryasna dan Desi Ningrum, mengungkapkan bahwa bahan ajar ialah perangkat pembelajaran yang memuat materi pelajaran dengan sistematis untuk membantu pendidik dan peserta didik dalam melakukan aktivitas pembelajaran. Pendapat ini menyatakan bahwa bahan ajar harus disusun dengan menyesuaikan kaidah instruksional karena akan sangat berpengaruh dalam proses pembelajaran. Pada kutipan ke-42, saya mengambil dari tulisan Magdalena dan kawan-kawan pada tahun 2022 Jurnal Nusantara Pendidikan dan Ilmu Sosial dengan judul Analisis Bahan Ajar. Saya mengambil pada halaman 312 di paragraf pertama yang saya parafrase menjadi, Magdalena memandang bahwa bahan ajar adalah perangkat ajar yang dirancang dengan terstruktur dan menarik untuk memuat materi, metode, batasan, serta evaluasi dalam mencapai tujuan pembelajaran. Dengan adanya bahan ajar yang sistematis, maka peserta didik akan memahami materi secara kronologis. Bahan ajar sangat diperlukan oleh pendidik untuk mendukung kegiatan pembelajaran menjadi lebih efektif. Selanjutnya kutipan ke-43, saya mengambil dari tulisan Wara Aulia tahun 2020 dengan judul Bahan Ajar Teori dan Prosedur Penyusunan. Saya mengambil pada halaman ke-6 di paragraf kedua yang saya parafrase menjadi pandangan mengenai bahan ajar menurut Wara Aulia tahun 2022 bahwa bahan ajar yang dirancang harus menyesuaikan karakteristik peserta didik. Hal tersebut bertujuan agar memudahkan pengguna dan pembaca untuk memahami isi materi pelajaran. Secara umum, bahan ajar mempunyai fungsi untuk mengarahkan seluruh aktivitas pembelajaran yang tersusun pada substansi dan kompetensi yang telah ditetapkan. Selanjutnya pada kutipan ke-42 saya mengambil tulisan dari Najwa Siddiq dan Luki Toyo pada International Journal of Education Research and Social Science dengan judul The Development Electronic Model of History Using EDI Model. Saya mengambil pada halaman pada halaman 6 di paragraf ketiga yang saya translate dan parafrase menjadi, modul merupakan bagian dari bahan ajar yang dapat diterapkan dalam kegiatan pembelajaran. Modul dapat dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan pembelajaran mandiri.
Pengembangan modul juga bersamaan dengan perkembangan yang terjadi di Indonesia, karena melalui modul membuat kegiatan pembelajaran lebih berfokus pada keaktifan peserta didik, dan pendidik juga dapat memanfaatkan modul dengan menyampaikan materi pembelajaran agar lebih menarik. Selanjutnya pada kutipan ke-45, saya mengambil dari tulisan Rahdianta tahun 2016 dengan judul Teknik Penyusunan Modul. Saya mengambil pada halaman pertama di paragraf keempat, yang saya parafrase menjadi modul merupakan komponen bahan ajar yang tersusun secara sistematis dengan memuat materi pelajaran sesuai dengan kompetensi dan capaian pembelajaran. Modul juga dapat didesain semenarik mungkin agar lebih interaktif dan dapat menambah minat peserta didik. Modul juga menjadi bagian dari strategi belajar untuk mengajar dalam lingkungan kecil yang dapat dipelajari secara mandiri. Selanjutnya pada kutipan ke-46, saya mengambil dari tulisan Sirati dan Ramadana tahun 2017 pada jurnal Inspiratif Pendidikan dengan judul Pengembangan Modul Pembelajaran Berbasis Keterampilan Literasi. Saya mengambil pada halaman 319 di paragraf ke-6 yang saya parafrase menjadi Sirati dan Ramadan menyatakan bahwa modul juga dapat dimanfaatkan sebagai penyusunan materi pelajaran dengan merujuk pada fungsi dari pendidikan. Program penyusunan pada materi pelajaran memuat penyajian yang berkaitan dengan konsep, fakta, prinsip, dan prosedur yang terdapat pada materi tersebut. Selanjutnya pada kutipan ke-47, saya mengambil dari tulisan Agustina dan Aristi tahun 2019 pada Sintak Literatur dan Jurnal Ilmiah Indonesia dengan judul Pengembangan Modul Mata Kuliah Strategi Belajar dan Pembelajaran pada FKIP Universitas Batu Raja. Saya mengambil pada halaman 84 di paragraf ketiga, yang saya parafrase menjadi modul yang dirancang menggunakan bahasa yang sederhana dengan desain yang menarik dapat memudahkan peserta didik untuk memahami pembelajaran. Modul yang mencakup mengenai isi materi pelajaran, metode, serta evaluasi atau penilaian. Untuk menciptakan pengalaman pembelajaran pada peserta didik, modul yang disusun pada pembelajaran harus berfokus untuk memberikan kebebasan pada peserta didik untuk mengkonstruksi pemahamannya sendiri. Selanjutnya pada kutipan ke-48, saya mengambil dari tulisan Aska, Setiawati, dan Albab tahun 2019 pada jurnal Matematika dan Pendidikan Matematika dengan judul Pengembangan Modul Pembelajaran. Saya mengutip pada halaman 224 di paragraf ke-3, yang saya parafrase menjadi modul merupakan suatu unit bahan pelajaran untuk mendukung proses pembelajaran. Untuk membuat sebuah modul yang dapat menambah motivasi dalam belajar, pengembangan dalam sebuah modul juga diperlukan dengan memperhatikan beberapa karakteristik, yaitu self-instruksional, yang artinya penggunaan modul dijadikan peserta didik agar bisa belajar dengan mandiri tanpa melibatkan siapapun. Melalui modul juga diharapkan peserta didik dapat terlibat aktif supaya mendapatkan pengalaman belajar untuk memenuhi tujuan pembelajaran. Yang kedua, self-contained, yaitu berarti di dalam modul tersebut memuat semua materi pelajaran yang diperlukan. Selanjutnya pada kutipan ke-49, saya mengambil dari tulisan Sungkono tahun 2009 pada majalah ilmiah pembelajaran dengan judul Pengembangan dan Pemanfaatan Bahan Ajar Modul dalam Proses Pembelajaran. Saya mengambil di paragraf ke-3 yang saya parafrase menjadi komponen terdapat dalam karakteristik modul merupakan hal yang harus diperhatikan karena komponen tersebut berpengaruh pada proses pembangunan yang akan dilakukan. Kegiatan pembelajaran dengan menggunakan modul dapat dilakukan secara berkelompok ataupun individual. Akan tetapi, sistem individual ini akan membuat peserta didik belajar berdasarkan kecepatannya sendiri. Dengan demikian, modul yang dibuat harus menyesuaikan analisis kebutuhan peserta didik. Selanjutnya pada kutipan ke-50, saya mengambil dari tulisan Puspitasari Hamdani dan Risdianto tahun 2020 pada jurnal Kumparan Fisika dengan judul Pengembangan e-modul berbasis HOTS berbantuan Flipbook sebagai bahan ajar alternatif siswa SMA. Saya mengambil pada halaman 248 di paragraf pertama,
Yang saya parafrase menjadi pelaksanaan pembelajaran selalu berkaitan dengan media pembelajaran. Kegiatan belajar mengajar dapat dilakukan secara efektif jika media pembelajaran tersebut dapat menunjang proses pembelajaran. Modul memiliki banyak sekali manfaat untuk peserta didik. Melalui modul ini, peserta didik melakukan pembelajaran yang interaktif. Modul juga fleksibel, digunakan sehingga sangat sederhana dipahami oleh peserta didik. Dalam modul memuat metode dan model yang cukup efektif untuk mengembangkan keterampilan pada pola berpikir kritis. Adapun keuntungan lain pada modul ialah materi yang disajikan sangat bervariasi dan menarik, dan di dalamnya tidak hanya memuat teks dan gambar. Selanjutnya, pada kutipan ke-51, saya mengambil dari tulisan Aziza dan Supriyatna tahun 2021 pada Proceeding of the Sixth International Conference on Education and Social Science dengan judul Using a Module Based on Historical Thinking Skill as a Distance Learning Solution pada halaman 294 di paragraf ke-6 yang saya parafrase dan translate menjadi tujuan penggunaan modul ialah peserta didik diberikan kesempatan untuk mempelajari materi secara mandiri sesuai dengan kemampuannya. Hal tersebut bertujuan agar materi yang terdapat pada modul dapat tersampaikan kepada peserta didik. Selanjutnya pada kutipan ke-52 saya mengambil dari tulisan Oktari pada skripsi dengan judul pengembangan modul elektronik berbasis 3G Paxflip pada mata pelajaran sejarah kelas 10 di SMA Negeri 1 Tanjung Raja. Saya mengambil pada halaman 15 di paragraf ketiga yang saya parafrase menjadi modul sebagai sumber belajar banyak dilakukan pengembangan. Tujuan dari penggunaan tersebut yakni dapat mempercepat waktu dalam menguasai materi pelajaran yang terdapat dalam modul tersebut. Tersedianya waktu yang cukup banyak bagi peserta didik dapat memperoleh pendidikan yang teratur. Modul sebagai alat yang berfungsi dalam membantu peserta didik agar dapat memahami materi, sedangkan bagi pendidik dapat menggunakan modul untuk melakukan pengajaran di kelas. Nah, pada kutipan ke-53, saya mengambil dari tulisan Siregar tahun 2016 pada jurnal Alkitab dengan judul Karya Ilmiah Interaktif Menggunakan Format File EPUB. Saya mengambil pada halaman 70 di paragraf kedua dengan yang saya parafrase menjadi EPUB Maker ialah sebuah software yang digunakan untuk pembuatan buku elektronik. EPUB Maker sebagai program pelengkap dalam Microsoft Word yang dapat dilihat sebagai tampilan opsi. EPUB Maker pada menu tools di Microsoft Word setelah melakukan pengunduhan aplikasi. Software EPUB Maker untuk editor EPUB ini berhasil bersifat open source. Pembuatan modul dengan format EPUB melalui aplikasi EPUB Maker akan memudahkan penulis untuk melakukan berbagai pengaturan serta pengeditan e-modul agar menjadi lebih interaktif. Karena format EPUB ini terdapat berbagai fitur modern seperti teks, gambar, video, ataupun audio yang dapat mendukung pembuatan e-modul interaktif. Kutipan selanjutnya, yang ke-54, saya mengambil dari tulisan Wirasasmita dan Usaka dengan judul Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Buku Digital Electronic Publication menggunakan software sigil pada mata kuliah pemrograman dasar. Saya mengambil pada halaman 12 di paragraf kedua yang saya parafrase menjadi format EPUB ialah format standarisasi yang sering digunakan dalam buku digital. Software EPUB Maker memiliki nilai ekonomis yang cukup bagus dari segi penggunaannya. Hal ini dikarenakan EPUB bersifat friendly dan support dengan banyak perangkat seperti Windows, Mac OS, Android, dan iOS. Selanjutnya pada kutipan ke-55, saya mengambil dari tulisan Malik tahun 2021 pada jurnal Pasundan Journal of Mathematics Education, Jurnal Pendidikan Matematika. Dengan judul Pengembangan e-modul berbantuan sigil software dan analisis kemampuan berpikir kritis mahasiswa. Saya mengambil pada halaman 20 di paragraf ketiga yang saya parafrase menjadi setelah itu, dokumen telah dipublikasikan dapat diunduh dengan cepat tanpa membutuhkan waktu yang lama. Pada aplikasi EPUB Maker ini terdapat fitur yang menarik untuk digunakan pada pembuatan e-modul. Kutipan ke-56, saya mengambil dari tulisan Prasetya dengan judul Digital Book Based Learning. Adapun saya mengambil pada halaman ke-60 di paragraf ke-10 yang saya parafrase menjadi
Dibandingkan dengan format lainnya, EPUB menawarkan beberapa kelebihan mengenai kompatibilitas yang tinggi, penyesuaian font, dan mendukung konten yang bersifat interaktif. Pengguna dapat membuka file EPUB melalui smartphone atau laptop. Hasil e-modul yang telah dirancang dapat diakses secara offline tanpa memerlukan jaringan internet. Selanjutnya pada kutipan ke-57 Hasbiati tahun 2017 dengan judul e-book bereksistensi EPUB sebagai media pembelajaran berbasis smartphone. Saya mengambil pada halaman ke-30 di paragraf kedua yang saya parafrase menjadi adapun beberapa kelemahan yang ditemukan dalam aplikasi ini yaitu format yang akan dihasilkan pada aplikasi ini adalah format EPUB dan PDF. Untuk membuka format EPUB memerlukan aplikasi tambahan seperti EPUB Reader atau Ketubi Reader. Selain itu, terdapat beberapa font atau simbol yang hilang karena tidak didukung oleh perangkat yang digunakan. Selanjutnya pada kutipan ke-58, saya mengambil dari tulisan Amalia dan Kustijono tahun 2017, keefektifan penggunaan e-book dengan sigil untuk melatih kemampuan berpikir kritis. Saya mengambil pada halaman ke-84, di paragraf ketiga, yang saya parafrase menjadi kurangnya fitur layout pada EPB Maker membuat pengguna kesulitan dalam penyusunan tata letak dengan rapi. Selain itu juga, fitur insert shape juga belum terdapat pada aplikasi ini, sehingga untuk menambahkan bentuk dan gambar harus di-upload terlebih dahulu melalui Microsoft Word. Untuk melakukan publish ke format EPUB harus menggunakan jaring internet stabil agar tidak terjadi kegagalan dalam mengubah format ke EPUB. Selanjutnya kutipan ke-59. Dari tulisan Putra, Jurnal Wahana Dedikasi, Jurnal PKM Ilmu Kependidikan dengan judul Kupas Tuntas Penelitian Pengembangan Model Borg and Galt. Saya mengambil pada halaman 47 di paragraf pertama, yang saya parafrase menjadi penelitian pengembangan banyak dilakukan oleh para peneliti untuk menghasilkan sebuah produk yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Selanjutnya kutipan ke-60 saya mengambil dari tulisan Tegeh dan Kirna pada tahun 2013 jurnal IKA dengan judul Pengembangan Bahan Ajar Metode Penelitian Pendidikan dengan EDI Model. Saya mengambil pada halaman ke-13 di paragraf ketiga yang saya parafrase menjadi penelitian pengembangan sebagai upaya dalam melakukan pengembangan berbagai produk yang berisi materi, media, serta strategi pembelajaran untuk mengatasi masalah pada pembelajaran di kelas. Penelitian pengembangan sebagai upaya dalam melakukan validasi pada produk yang akan dikembangkan dan digunakan untuk proses pembelajaran. Selanjutnya pada kutipan ke-61 saya mengambil dari tulisan Ainin tahun 2013, jurnal Okara dengan judul Penelitian Pengembangan dalam Pembelajaran Bahasa Arab. Saya mengambil pada halaman 97 di paragraf ketiga yang saya parafrase menjadi menurut Aini memandang bahwa penelitian pengembangan diartikan sebagai prosedur atau tahapan dalam melakukan pengembangan produk baru atau menyempurnakan produk sebelumnya. Penelitian pengembangan merupakan sarana untuk memecahkan masalah pembelajaran dengan menghasilkan suatu inovasi produk yang bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik. Selanjutnya pada kutipan ke-63, saya mengambil dari tulisan Munawaro 2015, Studi Ilmiah UKM Penelitian dengan judul Urgensi Penelitian dan Pengembangan. Saya mengambil pada halaman 2 di paragraf pertama, yang saya parafrase menjadi, pandangan Munawaro mengenai penelitian pengembangan ialah sebuah strategi dalam melakukan penyelesaian berbagai masalah, baik dalam pengajaran pada satuan pendidikan. Penelitian pengembangan sebagai proses dalam pengolahan, perolehan, serta analisis yang kemudian menghasilkan suatu produk dengan memecahkan permasalahan dalam pembelajaran. Selanjutnya saya mengambil kutipan dari Pratomo dan Irawan tahun 2015 dengan judul Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif Berbasis Web Menggunakan Metode Hanafin dan Peck. Saya mengambil pada halaman ke-15 di paragraf pertama, yaitu model Hanafin and Peck ini ialah tahap pengembangan yang berfokus terhadap orientasi produk. Adapun beberapa tahapan sesuai dengan model pengembangan ini, yaitu tahap analisis kebutuhan, tahap desain, dan tahap pengembangan, serta tahap implementasi. Selanjutnya kutipan ke-64. Saya mengambil dari tulisan
Wirawan dan Rahmanto tahun 2017 dengan judul Pengembangan Media Pembelajaran Kearsipan Digital untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa. Saya mengambil pada halaman ke-80 di paragraf ketiga yang saya parafrase menjadi adapun fase pertama pada model Hanafin dan Peck yaitu melakukan analisis kebutuhan. Fase sebagai langkah untuk mengidentifikasi dan mengetahui kebutuhan peserta didik dalam mengembangkan produk yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Fase kedua yaitu fase desain, memuat informasi dari fase sebelumnya yang selanjutnya akan dipindahkan menjadi bentuk dokumen untuk menjadi acuan dalam membuat media. Kutipan ke-66, saya mengambil dari tulisan Ramadhani dan Muhtadi tahun 2018 pada International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding dengan judul Development of Interactive Multimedia in Learning Islamic Education. Saya mengambil pada halaman 11 di paragraf keempat yang saya translate dan parafrase menjadi model pengembangan Alesi dan Trolliff ialah prosedur pengembangan yang lebih berfokus pada pengembangan produk multimedia interaktif. Model ini terdiri dari 3 atribut dan 3 tahapan. Adapun ketiga atribut tersebut yaitu standar, evaluasi, dan manajemen proyek. Selanjutnya kutipan ke-66, saya mengambil dari tulisan Haryati tahun 2012 dengan judul sebagai salah satu model penelitian dalam bidang pendidikan. Saya mengambil pada halaman 13 sampai 14 di paragraf ketiga yang saya parafrase menjadi penelitian ini merupakan model penelitian pengembangan yaitu suatu tahapan dalam penelitian untuk menciptakan sebuah produk serta melakukan pengujian keefektifan terhadap produk tersebut. Dalam menghasilkan sebuah produk, peneliti perlu melakukan analisis kebutuhan serta pengujian pada keefektifan produk. Penelitian pengembangan mempunyai tujuan untuk menemukan pengembangan produk serta melakukan validasi terhadap produk tersebut. Selanjutnya kutipan ke-67, saya mengambil tulisan dari Anam tahun 2013 pada jurnal Al-Qadiri, Jurnal Pendidikan Sosial dan Keagamaan, dengan judul Pengembangan Pembelajaran Berbasis E-Learning Perspektif Alesi dan Trolliff. Saya mengambil pada halaman 23-24 pada paragraf pertama, yang saya parafrase menjadi penelitian penerapan prosedur penelitian sesuai dengan development research dengan model Alesi dan Trolliff. Model pengembangan Alesi dan Trolliff ini terdapat 3 atribut dalam pengembangan, yaitu standar, ongoing evaluation, dan project management. Setelah itu, untuk menghasilkan sebuah produk yang valid, model pengembangan Alesi dan Trolliff ini memiliki 3 fase yang disusun secara sistematis dalam menerapkan prosedur penelitian. Ketiga fase tersebut meliputi tahap perencanaan, desain, dan pengembangan. Selanjutnya pada kutipan ke-68, saya mengambil tulisan dari Devianti, Suci, dan Sari tahun 2020 pada jurnal Al-Aulia Januari dengan judul Urgensi Analisis Kebutuhan Peserta Didik Terhadap Proses Pembelajaran. Saya mengambil pada halaman 22 di paragraf keempat, yang saya parafrase menjadi tahap identifikasi kebutuhan dilakukan melalui analisis perangkat pembelajaran yang digunakan oleh pendidik, yaitu bahan ajar, materi, capaian pembelajaran, dan sasaran produk. Analisis kebutuhan peserta didik merupakan sebuah kunci untuk mencapai proses pembelajaran. Pendidik harus mengenal karakteristik peserta didik untuk mencari permasalahan dan solusi dalam menyusun langkah selanjutnya. Kutipan ke-69 yang saya ambil dari tulisan Nehru dan Sharkowi tahun 2017 pada jurnal Wahana Pendidikan Fisika dengan judul Analisis Desain Pembelajaran untuk Meningkatkan Literasi Sains Berdasarkan Profil Penalaran Ilmiah. Saya mengambil pada halaman ke-21 di paragraf ketiga yang saya parafrase menjadi tahap desain ini mengarah pada pembelajaran abad ke-21 yang bersifat student center, sehingga pendidik harus mendesain suatu pembelajaran dengan menggunakan teknologi, sehingga peserta didik dapat memahami karakteristiknya dan menyesuaikan pembelajaran yang efektif dan interaktif. Selanjutnya pada kutipan ke-70,
Saya mengambil tulisan dari Sugihartini dan Yudiana tahun 2018 pada Jurnal Pendidikan Teknologi dan Kejuruan dengan judul EDI sebagai model pengembangan media instruksional edukatif, mata kuliah kurikulum dan pengajaran. Saya mengambil pada halaman 281 di paragraf ketiga yang saya parafrase menjadi tahap pengembangan ialah tahap untuk pembuatan yang sesuai dengan tahap perencanaan dan desain yang telah ditentukan sebelumnya. Tahap pengembangan ini meliputi beberapa komponen yang harus dilakukan, di antaranya yaitu melakukan penggarapan materi serta evaluasi yang sesuai dengan alur tujuan pembelajaran pada kurikulum Merdeka. Selanjutnya pada kutipan ke-71 saya mengambil tulisan dari Susanti LR tahun 2020 pada jurnal El-Buhut dengan judul pengembangan modul berbasis flipbook maker untuk pembelajaran sejarah Indonesia kuno dengan materi kebudayaan megalitik. Saya mengambil pada halaman 15 di paragraf pertama yang saya parafrase menjadi pada tahap uji alfa, produk akan dilakukan uji keefektifannya oleh para ahli sesuai dengan bidangnya. Hal tersebut berguna untuk mengukur tingkat kualitas e-modul. Uji alfa ini dilakukan dengan beberapa ahli, yaitu ahli materi, ahli media, ahli bahasa, dan ahli desain pembelajaran. Peneliti menggunakan instrumen penilaian sebagai cara dalam mengukur kevalitan produk sesuai dengan standar dan tujuan pembelajaran. Kemudian peneliti melakukan perbaikan produk berdasarkan saran para ahli. Dan setelah itu, produk yang telah dinyatakan valid oleh oleh para ahli dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya. Selanjutnya, pada kutipan ke-72, saya mengambil tulisan dari Rosalia tahun 2015 pada Jurnal Ilmu Budaya dengan judul Wawancara Sebuah Interaksi Komunikasi dalam Penelitian Kualitatif. Saya mengambil pada halaman ke-76 di paragraf ke-5 dan saya parafrase menjadi wawancara yang dilakukan guna untuk memperoleh fakta sebagai cara untuk memenuhi tujuan penelitian tersebut. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang telah dibuat berguna untuk menggali informasi. Pada saat melakukan wawancara, peneliti harus mencatat jawaban dari narasumber. Dan wawancara ini dinilai cukup praktis untuk digunakan dalam teknik pengumpulan data. Selanjutnya, pada kutipan ke-73, saya mengambil tulisan dari Padusarini, Brata, dan Jonemaro tahun 2018 pada Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer dengan judul Analisis User Experience pada Game CS dengan menggunakan metode kognitif. Saya mengambil tulisan pada halaman 942 di paragraf pertama yang saya parafrase menjadi workshop merupakan pengumpulan data dengan melakukan validasi terhadap suatu produk. Instrumen validasi produk diberikan kepada para ahli sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing dan saran masukan dari para ahli akan menjadi acuan dalam perbaikan produk. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar produk yang dihasilkan menjadi valid dan efektif untuk diterapkan terhadap pembelajaran. Selanjutnya pada kutipan ke-76, saya mengambil tulisan dari Hasana 2017 pada jurnal At-Takadum dengan judul Teknik-teknik observasi, sebuah alternatif metode pengumpulan data kualitatif ilmu-ilmu sosial. Saya mengambil dari halaman ke-26 di paragraf kedua yang saya parafrase menjadi observasi sebagai salah satu teknik dalam pengumpulan data yang dilaksanakan melalui proses pengamatan aktivitas manusia. Selanjutnya, kutipan ke-75 saya mengambil dari tulisan Purnomo tahun 2011 pada Jurnal Pengembangan Pendidikan dengan judul Metode Teknik Pengumpulan Data dalam Penelitian Tindakan Kelas. Saya mengambil pada halaman ke-253 di paragraf kedua yang saya parafrase menjadi observasi dilakukan dengan cara mengamati secara langsung untuk mendapatkan data yang akurat. Kegiatan observasi ini dilaksanakan untuk menelusuri gejala dan masalah dalam mendukung proses penelitian. Keterlibatan peneliti secara langsung dalam kegiatan pembelajaran antara pendidik dan peserta didik disebut sebagai observasi langsung. Selanjutnya pada kutipan ke-76, saya mengambil dari tulisan Zagoto Yarni dan Daki tahun 2009 pada Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran dengan judul Perbedaan Individu dari Gaya Belajarnya serta Implikasinya dalam Pembelajaran. Saya mengambil dari halaman 260 di paragraf ketiga yang saya parafrase menjadi studi pustaka ialah teknik dalam pengumpulan data dengan penelusuran literatur. Informasi yang didapatkan berasal dari buku, jurnal, dan laporan penelitian yang memiliki keterkaitan dengan masalah serta tujuan pada penelitian ini. Referensi tersebut sebagai sumber data yang akan dilakukan
pengolahan dan analisis oleh peneliti. Penelitian dengan pengumpulan sumber pustaka berguna untuk mendapatkan data yang bersifat teoritis. Kutipan ke-77, saya mengambil dari tulisan Pratiwi, Syafdaningsi, dan Rukia tahun 2018 pada jurnal Cakrawala Dini, Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini. Saya mengambil pada halaman 142, di paragraf pertama yang saya parafrase menjadi workshop merupakan tahap validasi yang digunakan untuk penilaian produk sebagai dasar untuk memperbaiki dengan melibatkan beberapa ahli. Teknik pengumpulan data dengan teknik ini ialah melalui lembar validasi dengan membagikan kepada validator dan para ahli. Lembar validasi tersebut berisi mengenai saran dan tanggapan yang menjadi pedoman dalam penelitian untuk melakukan perbaikan pada produk yang telah dibuat. Kemudian masukan dan saran dari validator tersebut menjadi acuan untuk menyempurnakan produk yang dibuat. Demikianlah kompilasi skripsi yang telah saya buat. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.